Assalamualaikum lor. Selamat datang di channel Guru Ridwan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Berjumpa lagi dengan saya Ridwan Fadilah di channel Guru Ridwan. Jangan lupa sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada, besarkan jiwa. Itu saudaraku, seperti biasa kita di akhir zaman kan pembahasannya ya tentang akhir zaman ya, tentang keadaan di zaman sekarang, tentang lika-liku hidup, dan juga tentang maraknya fitnah dajjal, maraknya orang-orang yang bermaksiat merajalela, orang-orang yang ilmunya tinggi ya, namun belum menggunakan ilmunya, hanya sedang atau sudah mengantongi ilmunya tapi belum mengamalkan ilmunya, seperti itu. Atau kadang ada juga saudaraku orang yang ilmunya tinggi dan juga yang namanya manusia itu kan kadang-kadang ya berbuat salah, kadang-kadang ya lupa gitu kan, karena sedang khilaf atau sedang lupa kemudian berbuat salah. Namun anehnya ada orang yang berbuat salah tapi tidak paham bahwa dirinya itu sedang berbuat salah. Nah, misalnya gini, ketika menyampaikan sesuatu dan di situ menyinggung orang lain atau provokasi atau istilahnya ya mengadu domba, yang sebetulnya di situ masuk kategori hal yang tidak baik. Tapi orang itu terkadang merasa bahwa apa yang disampaikan itu baik, jadi tidak tahu atau tidak merasa bahwa dirinya sedang berbicara yang tidak baik. Ya, seperti saya juga gitu loh, karena saya juga manusia akhir zaman ini. Ya, makanya kita kan harus saling menasehati, saling berbagi ilmu seperti itu ya, biar kita semuanya ini ketika ada salah ada yang mengontrol, kemudian ayo ketika ada kritikan, ketika ada salah kemudian diingatkan oleh saudara, kita harus legowo. Namun ingat, kadang ada orang yang bukan mengkritik, bukan mengingatkan, tapi mencaci maki. Ini yang jadi masalah saudaraku ya. Bukan memberi peringatan, bukan sedang mengingatkan, bukan sedang menyadarkan, bukan sedang menasehati, namun mencaci maki. Nah, mencaci maki, akan tetapi orang yang mencaci maki itu kadang rasanya itu sedang menyadarkan. Jadi bahasanya ini kan saya sedang menyadarkan itu loh. Padahal mencaci maki. Orang yang dibahas itu ya akan justru rasanya tambah emosi, tambah marah, tambah mangkel ya, karena dicaci maki. Namun orang yang mencaci maki itu tidak merasa sedang mencaci maki. Katanya sedang mengingatkan, menyadarkan, seperti itu. Nah, maka saudaraku, ketika kita berbicara Satrio Piningit, ya kan? Satrio Piningit adalah sosok yang pejuang yang luar biasa, yang juga karena manusia biasa, ya kan? Di dalam keterangannya kan Satrio Piningit itu berasal dari orang biasa, seperti itu, dari kalangan biasa, yang jelas tidak lepas dari yang namanya sifat-sifat ya seperti manusia biasa, kadang marah, kadang kesel, kadang merasa ada hal yang membuat dirinya itu gak enak kan gitu, dan terkadang marah ya kan? Dan terkadang punya kesalahan juga. Nah, seperti itu. Namun nanti ada penasehatnya, ada yang mengingatkan. Nah,
sang kinasih satur pinit ketika diingatkan, ketika dinasehati, di situ sendiko dawuh ya. Karena satur pinit itu bukan orang yang tipenya tipe egois, bukan ya. Namun sendiko dawuhnya di sini kan karena ada nasihat ya. Bukan setiap siapa yang ngomong kemudian diiyakan, bukan. Jadi harus disaring agar perjuangannya ataupun tujuannya, visi misinya betul-betul nanti berhasil seperti itu. Dan terkadang satir pinit itu juga memiliki masalah ya. Memiliki masalah apa saja, masalah perjuangan dan lain sebagainya. Maka ketika sang kinasih satir pinit itu punya masalah, nah, kemudian sang kinasih satir pinit itu lebih banyak diam dan berzikir atau mengingat sang Khalik ya, sang penciptanya, dan meminta solusi, menanti petunjuk ya, seperti itu. Apakah sang kinasih satur pinit itu sering curhat akan permasalahan yang ada? Tentu saja curhatnya itu dengan orang-orang tertentu, orang-orang yang bertanggung jawab, yang sekiranya bisa menasehati dan juga menyimpan apa yang sudah dicurhatkan. Jadi bukan bercerita atau curhat dengan orang-orang yang ember, itu bukan. Nah, karena sang kinasih satur pinit itu sangat berhati-hati, saudaraku, sangat berhati-hati, berhubung sang kinasih satur pinit itu merasa bahwa beliaunya itu memang menjadi orang yang ditugaskan oleh Allah ya, yang diutus untuk menyampaikan kebaikan, untuk amar ma'ruf nahi mungkar seperti itu, dan untuk memperjuangkan rakyat, memperjuangkan warga agar masyarakat itu betul-betul bisa hidup menikmati nikmat Tuhan yang ada, dan bisa menikmati indahnya atau kemakmurannya negeri yang ditempatinya seperti itu. Dan juga tidak hanya berjuang itu saja, saudaraku ya, juga termasuk berjuang menata tatanan-tatanan yang rusak, berjuang memperbaiki moral manusia yang sudah rusak, akhlak yang sudah tidak karuan, dan membimbing masyarakat untuk selalu mengedepankan budi pekerti, mengedepankan akhlak, mengedepankan etika, mengedepankan bahasa lainnya tata krama seperti itu ya. Nah, jadi cobaan dan masalah tentu saja tetap merasakan ya, sang kinasih satur pinit itu tetap merasakan ya, seperti itu. Tahu dari mana, saudaraku ya, tahu dari mana, rahasia deh ya, saya tidak sampaikan kalau itu tahu dari mananya ya. Pokoknya saya bercerita, kalau memang dirasa menurut kalian ada manfaatnya, silahkan bisa disimak seperti itu ya. Tapi kalau dirasa tidak ada ya biasa silahkan di skip kalau tidak suka seperti itu ya. Gak usah mencaci maki, gak usah mengolok-olok ya kan. Karena kan sama-sama manusia yang terkadang menurutnya dirinya sendiri itu benar, tapi bisa jadi menurut orang lain masih salah gitu. Jadi kalau mau ngomong yang sekiranya jelek, ngotot-ngotot, itu harus bercermin dulu dong kita siapa. Nah, dan kita harus memahami sangkan paran yang dumadi seperti itu, biar agak sadar seperti itu ya. Emang kamu sudah sadar Pak Kang Ridwan? Ya insya Allah ketika lagi sadar, ketika lagi tidak ya biasa manusia ya, makanya silahkan diingatkan ya, diingatkan, dinasehati. Karena saya juga tidak anti kritik, tidak, justru saya sangat mengharapkan ketika ada hal yang salah bisa dikritik saja dan juga dinasehati, dikasih solusi ya. Kritik di sini kan
seharusnya orang itu paham loh dan bisa membedakan antara kritik dengan cemoohan, bullying, ya, atau menjatuhkan, mencaci maki, harusnya bisa membedakan. Kadang-kadang orang katanya sedang mengkritik, katanya sedang menasehati, katanya sedang menyadarkan, namun ternyata isinya caci makian. Yang akhirnya malah orang yang dikritik itu tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Ya dicaci maki, ya akhirnya ya malah jadi merasa bahwa orang ini sombong, orang ini memusuhiku, kan gitu kan. Akhirnya ya dilawan kayak gitu. Akhirnya dua-duanya tidak ada yang sadar. Dua-duanya masuk kategori orang yang sedang panas seperti itu. Nah, maka dari itu saudaraku, ya kita bisa belajar dari sifat-sifat Sang Kinasih Satrupiningit, yang mana Sang Kinasih itu sabar, tegas, bijaksana, ya, tidak suka melukai perasaan orang. Pokoknya itulah yang perlu kita terapkan di dalam diri kita seperti itu. Tentu saja karena memiliki visi misi, jadi perjuangannya sangat berhati-hati. Ada sih sebagian spiritualis yang mengatakan bahwa Satrupinit itu tidak tahu kalau dirinya yang disebut-sebut Satrupiningit. Namun Satrupinit itu memiliki perasaan bahwa dirinya adalah orang yang memang harus berjuang. Orang yang memang mendapatkan amanah untuk berjuang seperti itu. Jadi maksudnya tidak merasa bahwa saya Satrupiningit, saya selama ini adalah orang yang dicari. Ya, saya adalah orang yang selama ini dibahas oleh orang-orang banyak. Bukan seperti itu, tapi dirinya merasa bahwa ada tugas yang memang harus dijalankan, ada perjuangan yang memang harus dikerjakan dan dilaksanakan seperti itu. Namun tidak lepas dari yang namanya masalah, tidak lepas yang dari namanya cobaan, tidak lepas dari yang namanya rintangan. Hanya saja nanti rintangan demi rintangan akan dilalui dengan baik, masalah demi masalah akan diselesaikan dengan baik, seperti itu ya. Nah, maka dari itu saudaraku, ya, kita selaku para orang-orang yang sedang menanti kemunculan Sang Kinasih Satrupiningit, mudah-mudahan kita juga menjadi bagian orang yang berjuang bersama Sang Kinasih Satrupiningit. Jadi kita harus membantu, walaupun sebetulnya Sang Kinasih Satrupiningit itu tidak meminta untuk dibantu, itu tidak. Karena kan di sini kan intinya bahwa Sang Kinasih Satrupiningit itu kan merasa bahwa dirinya itu adalah orang yang harus berjuang, ya. Orang yang harus berjuang gitu loh. Jadi dibantu dan tidaknya tidak ngaruh, ya. Dibantu pun ya Sang Kinasih Satrupiningit itu yang merasa bahwa saya harus berjuang gitu. Namun kan kalau ada yang membantu itu sangat luar biasa, karena mempercepat untuk visi misinya itu betul-betul tercapai, yaitu memakmurkan negara, memakmurkan rakyat, ya, memperbaiki moral yang sudah rusak, memperbaiki atau mengajak orang-orang untuk selalu mengedepankan etika, adab, akhlakul karimah, tata krama ataupun budi pekerti seperti itu. Nah, kiranya sampai di sini dulu untuk ngecapraknya tentang Sang Kinasih Satrupiningit, yang seolah-olah saya orang yang kayak paham-paham gitu ya. Bukan orang yang begitu paham, tidak, tapi ya seputar tentang Sang Kinasih Satrupiningit ya insya Allah lah ya. Insya Allah ya memahami seperti itu. Dan juga ada istilahnya keterangan yang sudah saya simpan di dalam batin saya, yang mungkin nanti menyampaikannya kalau sudah saatnya seperti itu. Nah, jadi ada rahasia yang saya sembunyikan saudaraku, tapi bukan untuk
tujuan kejelekan. Tapi hanya saja di sini nanti saya sampaikan ketika memang sudah waktunya, dan saya sampaikan ketika sudah pas seperti itu. Nah, jadi untuk sementara ini saya live hanya pembahasan sederhana, pembahasan tentang cerita, dan juga terkadang saya menceritakan dengan versi yang berbeda, yang tujuannya agar saudara-saudaraku itu mengikuti alur baiknya, bukan alur buruknya seperti itu. Cukup sampai di sini untuk pembahasan atau ngecaprak pada video kali ini, video offline. Bagi saudaraku yang sudah membantu mengembangkan channel saya doakan rezekinya lancar ya. Dan silahkan saudaraku yang belum subscribe terlebih dahulu seperti itu ya. Saya akhiri untuk video kali ini, mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sakung tumati. Salam santun, salam kompak, salam damai, salam budaya, salam setuluran, sak lawas selawas, horas.